Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita datang ke Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Pasir Utara karena Penajam Pasir Utara dipenuhi dengan sepanjang Penajam Pasir Utara dikelilingi oleh pesisir. Hari ini kita datang ke dinas yang memang menaungi mereka. Nah, sebelum kita ngobrol, karena ini formasinya beda nih. Kalau di dinas-dinas biasanya kepala dinasnya sendiri. Hari ini beliau datang dengan perangkat lengkap untuk kemudian memberikan informasi detail terkait tentang bagaimana kondisi perikanan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelumnya dia tugas di Dinas Pertanian Ya, dan hari ini siap. Pak Andi Traso. Biasanya kalau ngobrol itu izinkan dah. Sekarang izin Pak Kadis. Iya, siap. Izin minta maaf karena sudah mengganggu waktunya, tapi di momentum Siap, kali iya. ini saya datang dengan perangkat Sampul Said dan saya pengen ngobrol hal karena ada beberapa request juga. Perikanan bagaimana? Nah, hari ini kita datang langsung ke Dinas Perikanan. Pak Andi Traso, mohon karena ada perangkat-perangkat tolong dikenalkan dulu. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, Dinas Perikanan Sampul Said, di mana kami didampingi oleh Pak Musakar Mulyadi. Beliau selaku Kepala Bidang Budidaya dan Lingkungan pada Dinas Perikanan. Sebelah kiri kami ada Ibu Nani. Beliau selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Ini luar biasa. Biasanya kalau perikanan tangkap ini banyak bersentuhan dengan para nelayan-nelayan kita di Penajam Pasir Utara. Pak Kadis, nih sekarang aktivitas gimana Pak Kadis? Walaupun stok lama rasa rasa baru gitu. Gitu ya Pak. Stok lama rasa baru karena gimana Pak? Ada perubahan tidak di fase kurang lebih 1 atau 2 bulan ya Pak ya? Iya. Bertugas kembali di sini. Siap. Saya pikir untuk rasa sih sama ya. Rasa sama. Kita melakukan pelayanan kepada para nelayan, cuman objeknya saja yang beda. Kalau kemarin menangani masalah teman-teman petani dan hasil turunannya, sekarang ini melayani teman-teman nelayan dan para pembudidaya ikan yang tersebar di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini luar biasa menurut saya. Penajam Pasir Utara ini sejak mekarnya Penajam Pasir Utara, kita punya keunggulan komparatif yang barangkali mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten kota lain, di mana ada 4 kecamatan yang semuanya dilingkupi oleh pesisir atau garis pantai. Garis pantai. Kita memiliki, sesuai dengan data yang saya peroleh, ada kurang lebih sekitar 151 km panjang garis pantai kita. Di antaranya dari Kecamatan Sepaku, Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu. Ini tentunya ruang kita ini membuka potensi sekali untuk perikanan-perikanan tangkap yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin begitu Mas Said. Potensi besar ini terus untuk bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari Dinas Perikanan. Pak Kadis, pertanyaan sederhana yang mau saya sampaikan pertama mungkin potensi pesisir di PPU yang paling bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita itu di mana Pak? Iya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman kita, khususnya para nelayan itu melakukan penangkapan ikan ya. Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal ikan, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan selebihnya untuk di luar daripada masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini luar biasa dengan potensi kita punya pesisir ini. Kita memiliki nelayan kurang lebih 2.800 ya Bu Nani ya. 2.800 orang yang tersebar di Kabupaten Penajam Pasir Utara. 2.800 orang, mereka masuk dalam kelompok perikanan tangkap. Hasil-hasil perikanan tangkap kita ini luar biasa. Baik dari produksi perikanan tangkapan berupa kapal-kapal di bawah 5 gross ton, di bawah antara 5 sampai 10 gross ton, 10 sampai 15 gross ton, bahkan 20 sampai 30 gross ton. Ini luar biasa sehingga menjadikan Penajam Pasir Utara ini sebagai penghasil ikan. Dan rata-rata produksi kami ini lebih kurang 6.600 ton lah
6.600 ya, 6.600 ton ini per tahun, sehingga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan penajam pasir utara. Pak Kadis, nih melihat kondisi dengan jumlah panjang pesisir kita dan jumlah nelayan kita, tantangan apa yang hari ini mungkin bisa di-sharing dengan teman-teman atau Bapak, tantangan apa sih Pak yang dihadapi oleh nelayan kita terkait tentang masalah tangkapannya mereka, metode tangkapnya mereka, dan juga hasil dari tangkapan mereka? Iya, saya pikir tantangannya pasti ada ya. Tantangannya terutama untuk bagi nelayan ini, kami berbicara sedikit terkait dengan fasilitasi nelayan. Jadi tantangan kita, nelayan ini kan mendapatkan solar bersubsidi ya. Solar bersubsidi ini tidak semuanya nelayan itu mendapatkan, karena memang kuotanya sangat kurang ya. Dengan jumlah nelayan kita yang 2.600 tadi ya, paling tidak memiliki kapal kurang lebih sekitar 2.500-an ya. 2.500 kapal ini, baik yang kapal di bawah 5 gross ton, bahkan sampai 20 sampai 30 gross ton. Sehingga kita berbagi. Kami menghitungnya adalah mereka melakukan penangkapan dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar 20 hari kerja. Nah, 20 hari kerja ini kita melihat kapasitas mesinnya, sehingga kita tidak bisa membuat solar bersubsidi itu sama rata, nelayan kecil atau kapal kecil dengan kapal besar kita bagi, sehingga dengan pembagian itu toh ternyata juga masih kurang gitu, sehingga kami kemarin berdiskusi dengan bagian ekonomi untuk minta ditambahkan solar nelayan kuota kita. Subsidi tadi ya? Solar kuota subsidi kita yang harus kita tambahkan gitu ya. Menarik nih Pak. Jadi di samping itu kendalanya juga kita ini kan tidak selamanya ada musim-musim yang mereka melakukan penangkapan di laut lepas. Kayak ya. mungkin musim selatan ya, musim angin ya. Dengan kondisi saat ini ya. Awal ini. Jadi kondisi saat ini ketika mereka pada musim selatan, ya mereka kita berdayakan. Ada juga sebagian teman-teman nelayan kita sudah membuka ruang untuk membuat kolam-kolam budidaya, kolam terpal. Nah, kalau musim selatan mereka lebih cenderung mencari udang-udang kecil seperti pape itu ya, karena kan di pinggir pesisir ya. Tapi kalau bagi nelayan-nelayan yang kapasitas mesinnya atau kapalnya itu 30 gross ton, mereka masih bisa untuk melaut. Gitu. Tapi bagi nelayan-nelayan kecil, terutama dengan pada musim-musim selatan itu, mereka juga sangat bergantung dengan kondisi cuaca yang ada. Mungkin Bu Nani bisa menambahkan? Iya. Bu, silakan Ibu. Nah, ini pakarnya juga ini beliau ini. Nah. Jadi untuk nelayan-nelayan kita, dalam 1 tahun itu tidak mungkin mereka tidak melaut. Karena apa? Karena kalau mereka melaut, berarti kan nggak ada penghasilan nih. Nah, jadi nelayan-nelayan yang biasanya pemancing yang sampai di atas 12 mil pada musim selatan kan tidak memungkinkan mereka ke laut sampai 12 mil. Jadi mereka menangkap udang sekitar pesisir Penajam. Jadi nelayan kita itu nggak cuma punya 1 alat tangkap. Jadi mereka punya ada 2 sampai 3 alat tangkap. Jenis alat tangkapnya yang berbeda ya. ya. Ada gill net, ada trumble net atau jaring udang, terus ada mancing, rawai. Kalau yang kapal besar mereka banyak pakai gaye untuk gaye. Jadi ada ukuran-ukuran. Kalau seperti daerah Nenang, mereka menangkapnya pakai bubu. Bubu pun mereka nggak cuma punya alat tangkap bubu, pasti ada pancingnya. Jadi gitu. Jadi nggak stuck. Ketika mereka musim seperti ini mereka tidak melaut, enggak. Jadi mereka menggunakan alat tangkap. Beliau ini lama di perikanan tangkap. Lama di perikanan tangkap, sempat jadi kepala seksi di perikanan tangkap. Sekarang ini sudah layak banget beliau itu memimpin atau mengawaki di bidang perikanan tangkap ya, karena memang menguasai betul. Iya, hatam banget ya. Familiar. Saya dapat report yang menurut saya menarik Bu. Ternyata nelayan kita itu tidak hanya satu alat tangkap, bahkan dia bisa lebih dari 1. mana yang dia saat ini lagi musim mungkin begitu ya. Lagi musim. Kayak lagi kepiting lagi musim nih, mereka pakai kepiting. Dan bedanya nelayan-nelayan kita itu di setiap daerah ada ciri khasnya masing-masing. Ya, seperti daerah Pantai Lango, Jenebora, kapalnya
beda sama daerah-daerah Tanjung. Dengan bentuk yang berbeda juga. Iya, beda dengan daerah Babulu, beda dengan daerah Waru. Jadi ada ciri khas masing-masing nelayan kita di sini. Menarik Bu. Ya. Pak Kadis, nih saya dapat report, bahkan izin Pak Kadis ini akan jadi report yang bagus buat kami dari tim Sampul Site bahwa ada nilai keunikan yang memang kita miliki. Pak Kadis dengan jumlah segitu banyak nelayan. Selain menangkap ikan, peluang usaha saja di pesisir kan biasa gini Pak, masyarakat itu terus di anak muda. Bagaimana minat anak-anak muda, karena kalau Bapak tadi nyinggung tuh apakah peran anak muda saat ini tentang perikanan udah masuk tidak Pak? Iya, jadi gini, kalau nelayan kami ini kan rata-rata sudah umur ya. Iya betul. Memang kita harus punya kader-kader teman-teman terutama anak-anak. Nelayan modern maksud saya nelayan itu. Modern begitu. Jadi sekarang ini udah banyak para nelayan-nelayan muda yang berusaha di sektor perikanan tangkap itu luar biasa dengan menggunakan alat tangkap yang lebih modern gitu. Jadi alat tangkap yang lebih modern sehingga pendapatannya juga bisa meningkat gitu. Salah satunya tidak hanya itu. Saat ini dengan ramainya ibu kota Nusantara, mereka itu juga bisa mengantar para wisman ini untuk mancing. Dia punya rumpon-rumpon, dia punya rumah-rumah ikan yang memang itu tersembunyi dan itu yang dia tahu hanya dia punya GPS itu ya. Jadi mereka diantar untuk memancing, itu ada ongkos antarnya. Ongkos antarnya semacam guide gitu ya, semacam guide wisata kita. Metodenya beda. Metodenya beda. Dan konsepnya. itu juga anak-anak muda sekarang dengan lembaganya yang pernah menghadap ke kami itu lagi melakukan penanaman terumbu karang. Oh iya. Jadi dia melakukan perawatan terumbu karang karena memang terumbu karang ini kan salah satu ekosistem yang nanti bisa untuk menjadikan tempat berbiaknya para ikan yang ada di laut kita ya. Jadi mereka sudah mulai. Dan alhamdulillah hasil pantauan kami bersama teman-teman pengawasan baik perikanan tangkap maupun teman-teman tim pengawasan itu sudah belum kami lihat adanya tindakan-tindakan menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Contoh misalkan meracun, membius atau Kalau dulu melakukan pengeboman. sempat Pak ya, Dulu tuh sempat ada, namun sekarang sudah mulai tidak ada lah ya. Kami juga bekerja sama tidak hanya sendiri, tapi kami juga bekerja sama dengan Polairut, bekerja sama dengan Posael, sehingga dengan pengawasan dengan kabupaten juga, dengan provinsi juga kita lakukan untuk keamanan yang ada di laut. Memitigasi keamanan di laut, kapal kita, mengidentifikasi daya tangkap teman-teman nelayan kita lah. Pak Kadis, nih saya coba untuk singgung ke budidaya. Iya. Pak Musa di budidaya. Iya. Pak, bagaimana animo budidaya kan, karena tadi Ibu Bapak tadi nyampaikan bahwa ternyata ketika kondisinya tidak mungkin ke laut, ada nelayan kita yang memang menggunakan pola terpal tadi, terus kemudian menggunakan pengembangan di darat. Sejauh ini bagaimana Pak kondisi kita? Ya, terima kasih Mas Said. Terkait dengan pengembangan budidaya, alhamdulillah program kami untuk kolam pekarangan itu diminati masyarakat. Itu ada yang mandiri dan ada juga yang berkelompok. Nah, kalau untuk yang disampaikan Bu Nani tadi, memang ada nelayan kita di Pejala itu, memang karena kondisi untuk melautnya dia sudah tidak, anggaplah sepuh lah. Jadi keluarganya untuk melakukan usaha budidaya mandiri, itu awalnya mandiri mereka. Dan ada yang beralih untuk menjadi kelompok pembudidaya. Nah, tetap mereka juga anggota perikanan tangkap, kan itu dibolehkan di dalam usaha untuk perikanan itu. Usaha utamanya apa, usaha sampingannya apa. Nah, itu mereka tetap kita lakukan pembinaan untuk di wilayah pesisir. Terkait dengan pengembangan perikanan, alhamdulillah untuk budidaya kita yang menguatkan di Penajam Pasir Utara ini untuk produksi memang tertinggi untuk budidaya. Ya, di budidaya kita, makanya Pak Kadis menguatkan selalu kita budidaya untuk utama, karena untuk mengejar ke laut
ke laut ini tuh ada fase-fase yang dibunan itu. Musiman tadi gitu ya. Nah, jadi harus diarahkan ke sana untuk meningkatkan produksi. Nah, target kita di daerah paling tidak setiap tahun tuh ada peningkatan 2% per tahun untuk pertumbuhan, karena kita melihat dari pertumbuhan penduduk juga, paling tidak memenuhi kebutuhan daerah. Nah itu. Nah memang banyak program yang bisa kita lakukan untuk di kegiatan budidaya terkait dengan tadi. Ada juga yang untuk ditambak, Mas, tambak. Nah di tambak itu memang yang terbesar produksi kita masih dari tambak. Rumput laut, bandeng, kepiting. Oh, kepiting juga. Ya, kepiting itu ada di tambak. Nah, yang terbesar memang masih di daerah Babulu. Dari Babulu. Babulu masih Babulu laut. Untuk wilayah sini dari Babulu, Waru, Penajam sampai dengan Sepaku itu hanya sedikit wilayahnya. Kalau di Penajam itu Tanjung Tengah, kemudian Sesumpu, Kampung Baru, Gresik sampai ke Gresik, Pantai Rango. Kemudian sebagian di Sotek, ada sebagian di Maridan. Artinya 4 kecamatan ini sebenarnya Ada semua, ada semua. Iya. Kalau untuk datanya, saya ada datanya terkait dengan itu. Kalau pembudidaya kita sebenarnya kelompoknya itu ada 472 kelompok, Mas. Pembudidaya. Iya, sekabupaten. Sekabupaten. Iya. Nah, itu kelompok itu ada yang pasif. Maksudnya pasif itu gimana? Pasif itu mereka sewaktu-waktu melakukan usaha, sewaktu-waktu tidak. Nah, tadi itu mungkin ada mereka beralih ke tangkap. Oh, sip. Nah, kita melihat kondisi, karena gini, usaha budidaya itu produksi terbesarnya modal terbesarnya untuk usaha itu di pakan. Oh, di pakan. Nah, pakan ini, pakan selalu menggembur-gemburkan nih, kita bagaimana supaya bisa menciptakan pakan mandiri di daerah. Pakan mandiri. Nah, kita mengajak investor ke sini, kita juga harus siapkan juga bahan baku yang menjamin. Bahan baku dan fasilitas Iya, makanya. Kemarin, Mas, terus terang, investor ada datang di bulan berapa tuh Pak Kadis? Kita kedatangan investor, kita bawa aja ke Babulu untuk melihat kondisi. Mereka nanyakan, apa yang diberikan ke kami kalau kami investasi? Nah, saya bilang, mohon maaf kalau memberikan investasi, karena lahan itu lahan masyarakat semua. Iya kan? Paling daerah itu memberikan kemudahan bagaimana mereka untuk bisa masuk dan bermitra. Termasuk buat izinnya mungkin Iya, mungkin di situ. Kalau untuk apa yang dikasihkan, kayaknya kalau memberikan lahan seluas yang diinginkan suatu usaha, kayaknya agak berat. Kadang itu jadi problem, Pak. Problem ya, karena milik masyarakat kan. Kita hanya daerah ini mengupayakan masyarakat itu bisa melakukan usahanya bisa maksimal. Artinya ada peluang besar bicarain tentang masalah khususnya bicara tentang pakan. Kebutuhan pakan kita itu tinggi sekali. Tinggi, karena gini ya, cara menghitungnya gampang, Mas. Kalau untuk budidaya air tawar, kebutuhan pakan itu dilihat dari besarnya, berapa besar hasilnya, produksinya. Jadi hitungnya FCR-nya 1,8 untuk ikan patin, kemudian 1,5 untuk ikan lele, 1,2 untuk ikan nila. 1,2 itu jumlah 1,2 kilogram untuk menghasilkan 1 kilogram ikan. Nah, itu tinggal dikalikan saja kebutuhannya. Karena produksi kami untuk anggaplah itu total semuanya kita 11.000, 10.000 misalnya, 10.000 produksi kita ikan, anggapkan rata-rata kita 10.000 dikalikan berarti kalikan 1,2 kebutuhan pakan. Itu kebutuhan pakan yang harus disiapkan. Kalau 1 ton berarti 1,2 ton kebutuhan pakan. Dalam satu siklus. Besar sekali. Iya. Artinya gini, para investor atau orang yang ingin berinvestasi, khususnya bicara tentang, kita sebenarnya sudah punya pasar nih. Ada. Betul, ya. Dan dinas itu siap memfasilitasi, misalnya, bisa merekomendasikan ke, itu bisa berpotensi sampai ke titik itu, Pak. Bisa masuk mengintervensi tidak para mengintervensi dalam arti tanda kutip ya, mengarahkan. Kalau untuk tempat, para nelayan-nelayan dengan harga yang cukup. Kalau untuk pembudidaya, saya yakin jika harganya itu
sesuai, kompetitif lah ya. mereka akan beli. Pasti beli. Iya, Ya. pasti beli. Pasti dan kualitas. Karena bicara tentang pakan kita memang Iya. wah tinggi sekali. Berapa ton tadi itu Pak kebutuhan kita? Kita misalkan produksi 1 ton, berarti keperluan 1,2 ton. 1,2. Ya, itu minimal itu. Iya. Dan kondisi saat ini penghasilan besar kita ada di budidaya. Budidaya. Pak, selain budidaya ikan apa tadi Pak? Ya ada ikan. Kalau saya lanjut ya. Iya Pak. Nah, kalau untuk di air untuk ditambak ya, kita ada rumput laut, kemudian bandeng, kepiting. Kemudian sampingannya adalah ikan. Ada ikan kakap. Oh, ada kakak. Kemudian juga mereka ada ikan nila di tambak tuh mereka usahanya. Nah, itu. Lele juga Pak ya? Kok lele tidak ditambak, tapi di daerah tawar. Oh, di daerah Di daerah tawar kan untuk di daerah payau. bagian asin ya. Iya, di daerah payau itu. Dan juga ada udang. Nah, udang ini kami memang memplot untuk udang ya, untuk rekomendasi kami untuk udang windu itu di Babulu Laut. Tapi kalau untuk faname kami belum rekomendasikan untuk ke Babulu Laut. Karena informasi memang itu anggaplah informasi dari luar. Udang faname itu adalah inang untuk membawa virus gitu. Katanya sekali seperti itu, makanya kami tidak rekomendasikan itu walaupun itu tidak Faname Pak ya? iya, tidak direkomendasikan. Tapi provinsi juga memberikan rekomendasi silakan untuk usaha itu untuk menunjang untuk peningkatan produksi udang. Nah itu. Tapi kami tidak untuk faname kami untuk wilayah Penajam sampai ke Teluk Balikpapan silakan kalau mau melakukan usaha faname itu. Kami karena nilai untuk windu ini masih bagus lah untuk nilai jualnya. Windu. Iya, udang windu ya udang tiger itu. Udang tiger. Iya, itu. Oh, udang tiger ya. Biasanya orang bilang udang tiger. Ya, tiger. Gitu ya. Ya. Nih, Pak, Pak Kadis nih. Iya. Apakah ada program bantuan dan pelatihan bagi nelayan, Pak? Karena nelayan kita kan mau naik kelas gitu ya, apalagi dengan kondisi hadirnya IKN sejauh ini dan hasil inputan yang Bapak dapat, apakah nelayan kita ada peningkatan karena butuh pengetahuan? Sejauh ini bagaimana Pak? Jadi kami di Dinas Perikanan tentunya memiliki beberapa program, salah satunya adalah peningkatan SDM dan kelembagaan para nelayan kita. Bukan hanya para nelayan, tetapi juga para pembudidaya, sekaligus dihilirisasinya. Kita juga meningkatkan sumber daya bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil produk-produk perikanan. Artinya ada yang memproduksi, ada juga yang kita latih sampai dihilirisasi di pengolahannya gitu. Untuk di perikanan ini tentunya kalau bantuan senantiasa hampir tiap tahun juga kita berikan, baik itu alat tangkapnya, kapalnya, maupun peningkatan SDM-nya, bahkan juga kita latih ada program yang namanya nelayan pintar. Nah, ini juga nanti kami akan kolaborasi dengan kementerian, ada program nelayan pintar. Nah, ini nanti akan kita latih. Termasuk juga pelatihan perbengkelan, karena nelayan ini kan harus minimal punya pengetahuan. Benar Pak, benar, menarik. Ketika melaut, ya ketika melaut ternyata terjadi kerusakan kapal. Si pengemudi tadi atau si nelayan tadi tidak tahu dengan mesin, maka ini akan membahayakan nyawa daripada nelayan. Sehingga itu tugas kami juga untuk bisa memberikan pelatihan terkait dengan perbengkelan minimal, paling tidak yang minimal lah. Bagaimana kalau mesin kapalnya itu mati di laut, bagaimana cara menghidupkan sementara supaya bisa ketemu dengan teman-teman lain untuk saling tolong menolong gitu. Nah, ini juga menjadi bagian daripada kita, sehingga kami bukan mencatat hasilnya saja, tapi kami juga memperhatikan keselamatan daripada nelayannya, memperhatikan alat tangkapnya, memperhatikan kapalnya, bahkan mungkin sampai penjualannya. Nah, itu juga tugas-tugas kita selaku pemerintah, sehingga mudah-mudahan adanya program yang luar biasa dari Bapak Presiden terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih ini akan mengungkit terkait dengan kesejahteraan para nelayan. Insya Allah di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini sudah dilakukan beberapa kali survei. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini menjadi wujud nyata Kampung Nelayan